Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Septiana. Saya dari PKK 1 semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang administrasi tata usaha pendidikan. Administrasi tata usaha ini juga ditulis oleh Dewi Puspitasari, Nur Aisyah, dan Mi Noviani dari Institut Agama Islam Al-Quran dan Al-Fatihah Indralaya. Di dalam metode administrasi pendidikan tata usaha ini, mereka menggunakan metode library research atau telaah pustaka, yaitu yang menelaah perpustakaan dengan mencari data-data atau keterangan dari berbagai buku yang berkaitan masalah yang dibahas. Kemudian pendahuluan. Pendidikan ini juga merupakan salah satu peran penting bagi faktor penentu kemajuan sebuah negara. Apabila pendidikan suatu negara ini bagus, maka pendidikan tersebut semakin maju. Dan juga ketatausahaan menjadi penting karena ketatausahaan dapat membantu dan mempermudah sistem yang dipergunakan oleh siswa. Dalam bagian kesiswaan seperti kurikulum, administrasi, personel, dan lainnya. Kemudian ditinjau dari beberapa asal kata. Tata usaha itu sendiri terdiri dari kata tata dan usaha. Masing-masing memiliki pengertian. Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati, dan usaha adalah energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan. Sedangkan menurut Notch Revised 1987-51 dalam Baharudin 2004-215, administrasi tata usaha adalah satu kegiatan administrasi pendidikan di sekolah. Dalam bahasa Inggris, istilah tata usaha disebut dengan clerical work, office, management, or recording and report system, yang mengandung pengertian yaitu kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, dan penyimpanan data, dokumen yang dapat dipergunakan untuk membentuk pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai sekolah tersebut. Selanjutnya, Delian G. 1974-176 menambahkan bahwa pengertian administrasi tata usaha adalah kegiatan meliputi sebagai berikut, yaitu 1. Menghimpun yaitu kegiatan mencari dan mengusahakan ketersediaannya keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan di mana-mana sehingga siap untuk dipergunakan bila diperlukan. Kemudian yang kedua, mencatat yaitu kegiatan membubuhkan dengan berbagai peralatan alat tulis serta keterangan-keterangan yang dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Kemudian metode yang kedua itu proses administrasi ketatausahaan sekolah. Ini terbagi menjadi dua, yaitu 1. Proses persuratan, dan kedua itu kearsipan atau penataan arsip. Kemudian metode yang kedua itu adalah proses administrasi ketatausahaan sekolah yang terbagi menjadi dua faktor atau dua proses, yaitu proses persuratan dan kearsipan atau penataan arsip. Yang ketiga itu metode tata ruang kantor yang menurut para ahli ini membagi konsep tata usaha ruang kantor secara garis besar adalah keempat bagian. Saya akan membacakan dua. Konsep yang pertama, konsep tata ruang kantor tertutup atau private office, yaitu tata ruang kantor dengan penempatan ruang kantor yang dipisah dibagi ke dalam ruang-ruang kerja atau ruangan yang dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu.
Biasanya untuk pekerjaan ini dengan kerahasiaan yang tinggi atau high confidential. Yang kedua, konsep tata ruang kantor terbuka atau open plan office, yaitu tata ruang kantor dengan ruangan yang besar dan ditempati beberapa pegawai tanpa dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu. Kemudian metode yang keempat, peran guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Dalam lingkup administrasi atau ketatausahaan sekolah ini, peranan guru itu amat penting, seperti penetapan kebijaksanaan dan melaksanakan proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pembiayaan, dan penilaian kegiatan kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana sekolah, personalia sekolah, keuangan dan hubungan sekolah atau masyarakat. Guru harus memberikan sumbangan baik tenaga maupun pikiran. Administrasi sekolah terutama yang berkaitan ketatausahaan adalah pekerjaan yang bersifat kolaboratif. Artinya pekerjaan yang didasarkan atas kerjasama dan bukan bersifat individual. Hal ini juga dibagi dalam beberapa bagian, yaitu diantaranya 1. Pencatatan murid, 2. Pencatatan tentang guru, dan metode yang ke-5 yaitu tujuan administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan bertujuan untuk menggerakkan segenap potensi dana, fasilitas, situasi, dan kondisi. Adapun yang tercakup dalam tujuan pendidikan mencakup tujuan nasional, tujuan institusi, tujuan kulikuler sekolah, dan tujuan instruksi, proses belajar, mengajar, dan pembelajaran. Kemudian metode yang ke-6 yaitu jenis-jenis kegiatan dan tugas-tugas ketatausahaan. Jenis-jenis ini dibagi dalam beberapa bagian, yaitu jenis-jenis kegiatan ketatausahaan yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kegiatan yang menyangkut manajemen kurikulum, dan yang kedua kegiatan yang menyangkut manajemen siswa, dan yang ketiga kegiatan yang menyangkut manajemen personil. Adapun ini juga dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan yang menunjang penataan keuangan dan kegiatan yang mengenai pekerjaan surat menyurat, dan yang ketiga kegiatan yang menunjang manajemen sarana. Kesimpulan, tata usaha adalah suatu bagian dari sekolah yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan pembelajaran atau belajar mengajar agar berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan dan bisa tercapai seperti apa yang diinginkan. Keberadaan ketatausahaan di setiap instansi sangat berperan penting untuk kelancaran kegiatan dan perkembangan zaman teknologi informasi yang lebih mengefektifkan kinerja dari tata usaha itu sendiri. Sekian presentasi artikel dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.